Kalau kamu perhatikan, segala hal di sekitarmu pasti punya permulaan. Termasuk juga kamu, gadget yang kamu pakai untuk nonton video ini, atau bumi yang kita tempati. Semua punya permulaan. Tapi bagaimana dengan alam semesta? Apakah dia juga punya permulaan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Seli Evinda SPD MPD sebagai dosen pengampu pada mata kuliah astronomi. Saya Rahman Setiawan, mahasiswa pendidikan fisika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mula Warman. Alam semesta itu kayaknya asal-usulnya alam semesta. Kalau secara sains itu karena lempeng bumi bertubrukan baru menghasilkan planet-planet, kayaknya kayak gitu. Diciptakan oleh Tuhan. Kalau secara sainsnya dilestarikan oleh manusia. Teori Big Bang. Sebelumnya sudah ada satu buah pertanyaan mengenai bagaimana sih terbentuknya alam semesta atau asal-usulnya alam semesta itu bagaimana. Oleh sebab itu pada video kali ini saya akan sedikit menjelaskan atau berbagi teori-teori apa saja yang mendasari terbentuknya alam semesta. Jadi yang pertama nanti ada teori osilasi, yang kedua teori keadaan tetap, dan yang ketiga nanti ada teori yang paling terkenal, teori Big Bang. Teori yang pertama terkait alam semesta yaitu adalah teori osilasi. Teori ini dicetuskan oleh seseorang bernama Fred Hoyle pada tahun 1948 yang menyatakan bahwa alam semesta itu mengalami dua fase atau dua siklus. Siklus yang pertama adalah siklus pengembangan dan yang kedua adalah siklus penyusutan. Pada saat proses atau siklus pengembangan, materi-materi yang terdapat di alam semesta itu bergerak saling menjauh. Kalau di dalam gambar saya wakilkan materi itu berupa titik-titik. Jadi titik-titiknya ini bergerak saling menjauh pada saat proses pengembangan. Jadi alam semestanya mengembang. Terus pada suatu saat materinya ini berhenti bergerak dan kemudian mengalami penyusutan oleh gravitasi. Jadi teori ini ada dua tahap, pengembangan dan penyusutan. Cuman seiring berjalannya waktu, teori ini dianggap gugur. Kenapa dianggap gugur? Karena bertentangan dengan hukum kedua termodinamika. Hukum kedua termodinamika ini menyatakan bahwa entropi alam semesta itu meningkat. Artinya apa? Entropi itu tingkat kekacauan atau ketidakteraturan. Menurut hukum kedua termodinamika, entropi alam semesta itu meningkat. Berarti tingkat kekacauan dari alam semesta itu terus meningkat. Sedangkan kalau menurut teori osilasi, dia akan mengembang. Setelah mengembang itu dia menyusut. Berarti dia entropinya meningkat. Setelah entropinya meningkat, entropinya berkurang. Nah, itu bertentangan dengan hukum kedua termodinamika. Karena di dalam hukum kedua termodinamika, entropi alam semesta itu meningkat, tidak akan berkurang. Seperti itu. Teori kedua yang mendasari terbentuknya alam semesta pada video kali ini adalah teori keadaan tetap. Teori ini dicetuskan oleh tiga orang yang berbeda bernama Fred Hoyle, Hermann Bondi, dan Thomas Gould pada tahun 1948. Teori ini menyatakan bahwa alam semesta itu mengembang, sama seperti teori osilasi juga mengembang. Cuman materi di dalam alam semesta itu terus bertambah. Jadi alam semestanya mengembang, materinya juga dia bertambah. Nah, akibatnya alam semesta itu tidak ada awal dan tidak ada akhir. Itu menurut teori dari keadaan tetap. Cuman seiring berjalannya waktu, teori ini juga ditolak. Teori ini ditolak karena ditemukannya bukti radiasi latar belakang gelombang mikrokosmik. Jadi radiasi latar belakang gelombang mikrokosmik ini adalah radiasi elektromagnetik yang merupakan sisa-sisa dari pembentukan alam semesta menurut pemodelan atau teori Big Bang. Terus itu radiasi latar belakang gelombang mikrokosmik ini secara tidak sengaja ditemukan oleh dua astronom asal Amerika Serikat bernama
Arno Penzias dan Robert Wilson pada tahun 1964. Kemudian teori yang ketiga adalah teori Big Bang, teori yang paling terkenal, dicetuskan oleh seseorang yang bernama George Lemaitre pada tahun 1927. Cuman dia bukan membuat teorinya teori Big Bang. Saat ditemukan tuh namanya masih hipotesis atom purba, itu menurut si George Lemaitre. Nah, teori ini mengemukakan bahwa alam semesta itu mengembang, cuman materinya tetap atau tidak bertambah. Kalau misalnya di dalam teori keadaan tetap kan alam semestanya ngembang, cuman materinya nambah. Kalau di dalam teori Big Bang alam semestanya ngembang, materinya segitu-segitu aja, nggak bertambah. Itu menurut teori Big Bang. Terus tuh ada 4 pilar dari teori Big Bang atau disebut bukti. Yang pertama itu adalah hukum Hubble dan pengembangan ruang. Terus yang kedua adalah radiasi latar belakang gelombang mikrokosmik. Yang ketiga kelimpahan unsur-unsur sederhana. Dan yang keempat evolusi dan distribusi galaksi. Jadi ini adalah 4 buah bukti yang menyatakan atau memperkuat dari teori Big Bang sampai saat ini. Oke, pertama-tama, walaupun dinamakan ledakan besar, namun Big Bang bukanlah sebuah ledakan. Pada awalnya, alam semesta bentuknya kecil banget dan kondisinya sangat jauh berbeda dari sekarang. Tidak ada bintang ataupun galaksi. Kemudian, melalui proses yang sangat panas dan rumit, dia mengembang terus tanpa henti ke segala arah. Karena kita tahu bahwa luar angkasa tidak memiliki batas. Ketika kamu memberi panas pada suatu benda, atom pada benda tersebut akan bergerak sangat cepat hingga yang semula mereka saling berdekatan jadi saling berjauhan. Jika kamu beri panas yang lebih tinggi, semua atom akan terpecah jadi lebih kecil lagi, yang dinamakan elektron, proton, dan neutron. Dan jika dipanaskan pada suhu yang jauh lebih tinggi, semuanya akan pecah jadi lebih kecil. Jadi benda yang namanya susah disebutin ini. Dan benda ini merupakan partikel yang sangat dasar bagi semua benda di alam semesta dan tidak bisa dibelah lagi. Itulah kondisi alam semesta saat itu, sangat panas, sangat padat, dan hanya berisikan elektron dan benda itu tadi. Lalu, seiring berjalannya waktu, alam semesta yang sangat padat dan panas itu mengembang semakin besar. Alam semesta semakin lama semakin dingin, hingga partikel-partikel tadi bisa bersatu menjadi atom pertama di alam semesta, yaitu hidrogen. Ketika hidrogen berkumpul selama jutaan tahun dan dibantu oleh gaya gravitasi, terbentuklah bintang dan galaksi. Inilah sumber cahaya pertama dan calon rumah kita di alam semesta. Bukti Big Bang sebenarnya bisa ditemukan di sekitar kita kok. Contohnya, kalau kamu punya TV tabung di rumah, kamu pasti pernah mendapati TVmu kemeresek dan menampilkan titik-titik putih hitam ketika tidak dapat sinyal. Nah, titik-titik putih hitam dan suara tersebut muncul karena saat tidak ada sinyal, TV kamu justru menangkap radiasi sisa ledakan Big Bang yang ada di alam semesta. Oke, mungkin teori ini belum bisa menjawab semua misteri yang ada di alam semesta. Mungkin misteri itu tidak akan pernah terjawab, tetapi yang jelas kita tahu bahwa dari benda yang sangat kecil ini terbentuklah bintang, galaksi, planet, dan kita manusia.